Oke, kita mulai kelas hari ini. Jadi kita akan bahas soal kelompok sosial. Yeay. Siapa hari ini yang senang? Siapa hari ini yang senang? Angkat tangan, teman-teman. Langsung raise hand dan spam emot di kolom komentar. Siapa hari ini yang senang? Siapa hari ini yang senang? Yipi! Yipi, yipi, yipi. Yipi, yipi. Cuyung senang nih guys. Ulfa senang. Yumeng senang, Jijal senang, Opi senang. Nowi senang, Yasmin senang. Oke, oke, oke. Kalau senang kita hari ini belajar kelompok sosial ya teman-teman ya. Oke. Ya Minggu ya Minggu. Kagak di mute, gue mute deh. Oh, udah. Oke. Jadi sebenarnya apa sih yang dinamakan kelompok sosial gitu? Kalau kita mengenal kelompok, artinya kan kerja kelompok itu eh, ya bekerja secara berkelompok. Artinya di dalam situ ada manusia-manusia, ada banyak orang, kayak gitu. Tapi meskipun seringkali dalam kerja sosial itu ada yang kerja dan ada kelompok ya. Jadi kayak eh, kerja kelompok tuh kadang ya ada yang kerja dan ada yang kelompok gitu. Tapi yang namanya berkelompok artinya dalam satu Ada yang enggak. iya, iya, siapa yang cita-citanya waktu kerja kelompok matil? Siapa yang cita-citanya kerja kelompok matil? Iya, Iki, halo Iki. Iya, ada yang numpang nama, ada yang main main tinggal, ada yang Belgia ya teman-teman ya, parah banget, parah banget. Siapa yang cita-citanya jadi tulang punggung kelompok teman-teman? Yang lainnya cuma jadi bot. Ya, semoga kalian diberkahi jadi eh, punya kelompok yang selalu membantu ya teman-teman ya. Oke. Jadi Madam Jill apa link PPT ada di deskripsi ya, di deskripsi grup ya. Iya, kalau kalau bayar tuh bukan tulang punggung kelompok ya, itu namanya joki ya teman-teman ya. Oke, jadi pada intinya kelompok sosial itu adalah sebuah kumpulan manusia. Nih, jadi kumpulan manusia ini adalah keywordnya ya, yang atas dasar kesadaran sendirinya membentuk kelompok dan terdapat interaksi dalam kelompok tersebut. Pada intinya, kumpulan manusia yang kemudian membentuk kelompok dan berinteraksi itu namanya kelompok sosial, kayak gitu pada intinya. Next, terus kalau kata Robert K. Merton, kelompok sosial itu merupakan sejumlah orang yang saling berinteraksi yang sesuai dengan pola yang telah mapan. Terus Suryono Sukanto bilang kalau kelompok sosial itu tuh satu kesatuan atau himpunan manusia yang saling berhubungan di antara mereka dengan adanya timbal balik dan saling memengaruhi. Berarti kita di sini kita bisa mengenal ya ada keywordnya gitu bahwa kelompok sosial tuh uh, kumpulan manusia. Yang pertama adalah kumpulan manusia, yang kedua berinteraksi, dan ketiga membentuk pola kayak gitu. Oke. Pengertian ahli gini tuh setahu gue nggak muncul, tapi ternyata di UTUL tahun ini banyak yang muncul teman-teman. Tapi meskipun kayak kayak gitu, kayaknya nggak terlalu dimunculin aja gitu. Tapi ada karena yang banyak muncul tuh malah Max Weber gitu-gitu nggak sih? Setahu gue. Iya, oke. Ini salah ya guys, ini bukan Pranata ya, ini kelompok ya. Terus kelompok sosial tuh sebenarnya syaratnya apa aja sih? Yang pertama tuh bahwa adanya kesadaran para anggotanya sebagai bagian dari kelompok. Jadi kalau misalnya lu nggak sadar ada di sebuah kelompok, itu artinya bukan kelompok sosial. Misal kayak lu ke mall, maksudnya manusia berkelompok ya karena orang-orang tuh jadi satu gitu. Tapi orang-orang tuh nggak sadar kalau mereka tuh menjadi satu, menjadi masyarakat di mall tersebut. Artinya bahwa mereka ya bukan kelompok sosial kayak gitu. Terus adanya faktor pengikat di antara para anggota menjadi suatu kelompok atau ideologi. Misalnya adalah di OSIS gitu. Ketika lu masuk OSIS, eh, ada ideologi-ideologi yang emang kalian tuh kayak sejalan. Misalnya kayak visi misi sekolah atau kayak misalnya keinginan kalian untuk membuat sekolah lebih maju kayak gitu misalnya. Itu kan menjadi faktor pengikat di antara anak-anak OSIS untuk membentuk OSIS gitu, ya kan? Di luar faktor-faktor yang misalnya kayak pengen masuk OSIS karena pengen famous doang atau kayak gimana gitu ya. Terus adanya struktur, kaidah dan pola pola perilaku gitu. Bahwa ya di kelompok sosial tuh karena mereka berkelompok
individunya kan banyak ya. Akhirnya mereka kemudian membentuk struktur, kemudian pola perilaku dan kaidah supaya apa? Biar apa yang mereka lakukan itu tuh selaras gitu guys pada intinya. Terus terdapat interaksi dan komunikasi di antara anggotanya. Yang artinya kalau misalnya di antara anggotanya tuh nggak ada interaksi dan komunikasi, ya artinya itu nggak bisa dibilang sebagai kelompok sosial. Balik lagi kayak tadi soal di mall gitu. Kalau misalnya orang-orang kemudian kayak ya udah, I don't give a fuck gitu, kayak ya udah muter-muter mall aja dan nggak ada komunikasi antar satu sama lain, itu artinya mereka bukan kelompok gitu, kayak ya udah aja gitu. Terus punya struktur sosial untuk membagi-bagi tugas bagi masing-masing anggotanya dan merupakan satu kesatuan nyata yang dapat dibedakan dengan kelompok lain. Artinya bahwa ya dalam kelompok sosial itu pada umumnya ya punya punya tugasnya masing-masing kayak gitu. Kayak ya mereka tuh sebenarnya pas apa gitu. Misalnya kayak apa ya kelompok sosial. Kayak peer group kalian deh gitu. Kayak circle kalian itu kan udah termasuk sebagai kelompok sosial ya. Nah, di peer group aja tuh sering kali tuh muncul kayak struktur sosial gitu loh secara nggak sadar. Misalnya kayak ada tuh satu anak yang merupakan tukang ngeramein gitu. Yang satunya tuh the listener gitu, dimana kalian kalau mau curhat bisa ke orang itu dan kayak super aman misalnya kayak gitu. Itu kan menjadi sebuah tugas gitu untuk masing-masing anggota yang ada di kelompok kayak gitu. Kemudian merupakan satu kesatuan nyata yang dapat dibedain sama kelompok lain. Jadi kayak karena kelompok sosial itu merupakan sebuah kelompok yang biasanya unik ya dan punya kayak strukturnya sendiri, mereka tuh bisa dibedain sama kelompok-kelompok yang lainnya gitu. Tongkrongan termasuk, tongkrongan termasuk. Ya makanya kalau misalnya kayak di tongkrongan nih, kan biasanya ada kayak tongkrongan yang jamet gitu deh, tongkrongan ember gitu, motor ember gitu. Biasanya mereka kan punya kayak aturannya sendiri gitu kan, kayak nih sebelum masuk lu harus gini 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 gitu. Kayak sering kali ada yang kayak gitu. Nah itu tuh eh, ya artinya bahwa dengan begitu mereka merupakan kelompok sosial gitu. Bahkan gini nih gampangnya kayak kalian punya circle nih. Terus kayak kalian sama circle kalian tuh kan of course kalian punya cara komunikasinya sendiri kan gitu. Tapi eh kalau misalnya ke apa namanya ke circle lain gitu, terus kalian ngomong dengan cara gimana kalian ke circle kalian itu kan udah beda gitu. Cara komunikasinya tuh beda, nggak bisa disamain kayak gitu. Ya benar-benar 27 bulan Mei benar-benar. Kita ini kelompok sosial benar-benar benar karena kita ya kita berkumpul di sini melakukan interaksi dan sebagainya. Jadi kelihatan ya maksudnya kayak apa sih yang jadi apa namanya eh penanda jadi kelompok sosial kayak gitu. Boleh tolong jelasin ulang nggak yang struktur, kaidah, dan pola perilaku? Ya, pada intinya kalau struktur, kaidah, dan pola perilaku tuh kayak kayak yang tadi gue contohin di OSIS gitu. Kayak di OSIS tuh ya mereka ada strukturnya, ada kaidahnya alias gimana caranya mereka gimana norma yang berlaku di mereka gitu. Dan ada pola perilaku. Jadi kayak di anak-anak OSIS tuh seringkali ya ada pola-pola perilaku sendiri yang menunjukkan kalau mereka emang bagian dari OSIS gitu. Kayak misal kayak gitu. Itu sih. Sebenarnya ini sangat-sangat common sense ya, jadi uh, agak-agak susah gitu kalau misalnya dijelasin secara detail. Cuman uh, coba kalian refleksiin gitu ke apa ya kelompok-kelompok sosial yang ada di sekitar kalian. Terus kayak misal kelompok sosial paling gampang deh itu kan keluarga gitu. Itu kan termasuk sebuah kelompok ya. Itu tuh ya ada strukturnya, misalnya kayak ada yang berada di posisi ayah, di posisi ibu, di posisi anak kayak gitu. Ada kaidah alias di dalam rumah pun biasanya kan ada kayak household rules gitu, ngerti gak sih? Ada house rules gitu. Heeh, ada beban keluarga, bener banget guys. Siapa yang sini yang cita-citanya jadi beban keluarga? Kalau kata Winda gini, siapa yang cita-citanya mati di usia 21 tahun, mengenaskan, tidak berkontribusi pada bangsa dan negara. Iya, dan ada pola perilaku gitu. Jadi kayak misal di rumah aja gitu, ya rumah satu dengan rumah yang lainnya, keluarga satu dengan keluarga yang lainnya tuh kan em, menimbulkan pola perilaku yang berbeda gitu. Anaknya tuh bisa kayak berperilaku yang beda-beda kayak gitu. Oke, next kita ke
apa sih yang kemudian membedakan kelompok sosial sama kelompok lain gitu. Ya, kelompok sosial tuh kita kita gampangnya adalah membedakan antara kata kelompok dengan kata sosial gitu. Ketika ngomongin soal kelompok berarti kan sekumpulan manusia. Sosial berarti kan apa namanya hubungan antar manusia gitu. Artinya kalau misalnya ngomongin kelompok sosial itu artinya dalam kelompok tersebut ada hubungan antar manusia kayak gitu pada intinya. Nah, yang bedain kelompok sosial sama kelompok lain itu yang pertama adalah bahwa setiap individu yang terdapat dalam kelompok harus sadar bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok tersebut. Jadi kalau misalnya lu nggak sadar nih, lu merupakan bagian dari kelompok tersebut, misalnya kayak lu nggak sadar kalau ternyata lu merupakan bagian dari tongkrongan A gitu. Itu sebenarnya bukan bagian dari tongkrongan A juga kayak gitu. Jadi dengan adanya kesadaran tersebut, itu yang kemudian menjadikan lu bagian dari kelompok sosial tersebut gitu. Paham nggak? Gitu. Kayak misal nih, gue nongkrong nih, gue tongkrongan gue eh gue sama Agil, sama Wohe, sama Berlian ya kan. Tapi ternyata gue nggak ngerasa gitu kalau misalnya gue tuh ternyata satu tongkrongan sama mereka. Gue cuma ngerasanya kayak ya udah kita teman temenan biasa aja gitu. Artinya bahwa itu ya bukan gue bukan bagian dari kelompok sosial gitu. Dari yang isinya adalah Wohe, Berlian dan Agil misalnya kayak gitu. Paham nggak? Paham nggak? Gitu. Aduh. Terus yang kedua adalah punya suatu persamaan faktor untuk membentuk kelompok sosial. Seperti faktor tersebut adalah kesamaan pekerjaan, tujuan, politik, ideologi, dan sebagainya. Misalnya nih, eh gue tuh merupakan seorang petani gitu. Nah, eh, di dalam circle petani ini, paguyuban petani ini, ternyata ada Ulfa, ada Sekar, ada Akmal, ada Zahara, dan lain-lain yang kemudian karena kita sama-sama petani ini, kita sama-sama bertani gitu. Kemudian kita membentuk kelompok gitu misalnya. Kita misalnya bikin kelompok buruh tani alternativa, ya kan? Nah, itu artinya bahwa di situ kita ada persamaan pekerjaan nih yang membuat kita kemudian membentuk kelompok sosial itu gitu. Itu yang kemudian bedain kelompok sosial sama kelompok lain gitu. Terus dalam kelompok terdapat hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Misalnya kayak ya udah di dalam kelompok buruh tani alternatif itu ternyata gue di situ tuh sebagai sekretaris, terus Ulfa tuh jadi pengurus acara kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang pengen kerja sama-sama kita itu hubungannya sama Ulfa kayak gitu. Jadinya kayak ya ada timbal balik nih gue sebagai sekretaris yang bikin surat, Ulfa yang kemudian ngehubungin antara paguyuban kita sama pihak luar misalnya kayak gitu. Artinya kan itu ada hubungan timbal balik yang kemudian eh, dalam tanda kutip kalau di kasus ini adalah menguntungkan kayak gitu. Dan yang terakhir itu punya struktur, kaidah, dan pola perilaku. Jadi kayak eh ya ya pada gampangnya tuh ya bahwa di dalam kelompok sosial tuh seringkali ada pola perilakunya sendiri, ada normanya sendiri kayak gitu. Gitu sih. Berarti kalau tanpa adanya struktur apakah itu bukan termasuk eh, kelompok sosial? Benar-benar mohe, struktur tuh nggak harus formal, bukan struktur yang as in ketua, wakil, dan sebagainya, tapi kayak eh, terstruktur as in eh, ada anggotanya gitu loh. Kita tuh sama-sama tahu bahwa anggotanya ini gitu. Kayak misal di kelompok buruh tani itu tadi, ternyata ada Ulfa, ada gue, ada UGM, ada Wohe, ada Agil, ada Cinta gitu. Di satu buruh tani dan kita tuh paham kalau misalnya mereka merupakan bagian dari kelompok sosial itu, makanya kayak ya ya udah itulah yang kemudian membentuk struktur gitu karena ada anggotanya intinya gitu. Ini suku maksudnya bukan, hah? Suku? Iya, circle kecil kalian itu juga secara nggak sengaja kebentuk struktur gitu. Benar-benar benar. Kayak misal ya, gue misalnya orang yang di dalam circle gue tuh si paling bacot lah kayak gitu. Terus di dalam circle gue ada Iki gitu. Iki ternyata si paling kalau misalnya kita ngumpul, Iki tuh si paling split bill gitu misalnya kayak 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 dia tuh selalu menuntut adanya split bill gitu kayak entahlah kenapa terus ya udah gitu kayak itu kan maksudnya dengan seperti itu kan memunculkan adanya struktur sosial juga gitu gitu guys.
Iya, iya, ada nggak sih guys? Pokoknya gue nih ya gue tuh punya peer berempat orang nih. Pokoknya kalau misalnya udah soal hitung-hitungan, ada tuh temen gue satu yang kayak, nih, eh kita ngitung nih, kita udah dapet nih notes-nya. Michi makannya tadi ini. Oke. Heeh. Terus dicatat tuh sama dia tuh, dicatat tuh. Terus si ini makan ini, si ini makan ini, gue makan ini. Dihitung atuh-atuh anjir sama dia. Dihitung satu-satu. Terus kayak, oh PPN-nya segini, dibagi 4, dibagi rata. Berarti lu segini ya, segini gitu. Gitu. Iya, untung sekarang udah pada ngerti pakai line split bill. Oke, kita lanjut. Jadi kelompok sosial itu tuh sebenarnya ada dua nih guys. Ada yang teratur, sama ada yang nggak teratur. Jadi kalau teratur nih ada macam-macam ini. Tapi pada intinya teratur itu pada pada intinya tuh kayak semacam apa ya? Hmm, ya teratur gitu, semacam disengaja untuk ada semacam itu. Tapi pada intinya karena teratur ya, jadinya kayak ya teratur aja. Kita coba lihat ya, kelompok sosial yang teratur tuh kayak gimana contohnya. Nih, jadi yang pertama nih, ini salah ya guys, bukan United Institution, ini pokoknya bagi-bagi ini aja. Jadi yang pertama nih, di kelompok teratur tuh ada yang in group sama out group. Nah, in group itu adalah kelompok sosial yang dimana individu itu mengidentifikasikan dirinya dalam kelompok tersebut. Bapak tuh. Oke, misalnya gini. Kita balik ke kelompok buruh tani alternativa. Pokoknya pokoknya di kelompok yang baru ini ada Anjay, ada Alifian, ada gue, sama ada siapa lagi satunya, Narel misalnya kita berempat nih berempat kan. Nah, ini kemudian karena udah ada berempat ini, kemudian salah satunya misalnya Alif gitu, dia tuh secara cara sadar uh, apa merupakan bagian dari uh, kelompok buruh, buruh tani alternativa. Makanya dia kemudian sebagai in group dari kelompok buruh, buruh tani itu, paham nggak? Jadi karena individu itu merasa merasa sadar gitu bahwa mereka merupakan bagian dari suatu kelompok sosial, itu namanya kemudian jadi in group kayak gitu. Kemudian out group nih. Jadi karena ada in group yang merupakan bagian dari kelompok sosial tersebut, ada juga out group misalnya eh, karena karena Opi nih kan tadi kan inget ya si kelompok buruh tani alternatif itu cuma berempat doang nih. Cuma berempat nih kan. Tapi ternyata eh, si Opi ya ya ternyata dia nggak merasa nih kalau dia merupakan bagian dari kelompok buruh tani alternativa meskipun dia merupakan warga alternativa juga gitu. Terus kayak dia juga ngomong sama gue sama Alif misalnya, tapi dia nggak merasa eh, bagian dari kelompok buruh tani alternativa. Artinya bahwa dia merupakan out group kayak gitu. Di kelompok teratur ini pada intinya adalah misalnya kayak gini nih, buat gambarkan ya. Misalnya di sini, ya kan? Ini circle kita nih, ini kelompok kita nih, ada berempat nih, ya kan? Gini, enggak, jangan di, jangan dibilang semacam semacam gitu guys. Ini tuh bukan antara semacam kayak gitu, bukan semacam kayak gitu. Tapi misalnya gini nih, ini kan ada satu kelompok ya. Si satu kelompok ini berempat. Nah, ternyata si ini nih, si yang di sini nih, dia tuh merasa gitu. Dia yang dia merasa kalau dia merupakan bagian dari kelompok itu, artinya dia merupakan apa? In group gitu. Dia merasa bagiannya. Tapi ternyata mereka tuh kan maksudnya karena mereka punya kelompok bukan berarti mereka nggak punya teman di luar kan. Dengan gitu misalnya ada si ini nih yang di luar ini nih dia juga temenan sama si berempat ini tapi dia bukan bagian dari mereka, dia bukan bagian dari si berempat ini, artinya dia merupakan out group dari si berempat ini. Gitu paham nggak? Bukan nggak dianggap tapi karena dia tidak berada di dalam aja, ngerti nggak? Dia bukan bagian dari circle itu. Gampangnya ya kalau kalian sekolah gitu ya,
Ya kan gak mesti join ya. Kayak kalian misalnya sekolah gitu. Di kelas kalian kan maksudnya ya banyak orang gitu. Misalnya di dalam satu kelas itu ada 36 orang, ya kan? Di dalam 36 orang itu kan pasti kebagi lagi di dalam circle kan, ya kan? Nah, dengan begitu bukan berarti kalian tuh terseparasi gitu loh, ngerti gak sih? Jadi misalnya di dalam kelas itu segini nih, ada banyak orang di dalam kelas. Ada ping 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 bla 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 banyak orang gitu kan. Ternyata mereka tuh punya circle sendiri gitu. Nah, di dalam lingkup satu kelas ini kan yang satu circle ini berarti mereka lah yang jadi in group gitu. Tapi dia yang di luar misalnya kayak ini, kayak yang di sini gitu. Mereka tuh out group gitu. Bukan 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 berarti dia merupakan bahan gosipan atau dia nggak dianggap atau dan lain-lainnya gitu. Tapi karena dia simply dia nggak berada di dalam grup itu aja. Ngerti gak? Wohe, wohe, ntar dulu ya. Wohe, ntar dulu ya. Gue bakal jelasin lagi nanti. Benar, benar. Benar, Minggu. Misal kayak kita sama anak markas itu in group dan nggak bareng sama anak markas itu out group gitu. Ya pada intinya simply itu karena kita nggak berada sama mereka gitu. Kita sama-sama anak alternativa, benar gitu. Tapi kita merupakan out group mereka karena kita bukan berada di apa namanya, bukan berada di circle mereka aja gitu. Ngerti nggak sih? Tapi kita berhubungan baik ya udah biasa aja. Cuman kita bukan bagian dari mereka aja, paham nggak? Kayak gitu intinya. Paham lah ya. Oke. Ini nanti kita bakal ngomongin soal apa namanya kelompok tidak teratur juga. Tapi bentar dulu. Kita next dulu deh. Oke, next bahwa ada ini lupakan aja ya enacted institution nih typo nih pasti nih. Oke. Jadi bisa dibagi juga nih. Ada yang namanya primary group sama secondary group. Nah, primary group ini anggaplah primary group ini merupakan circle paling dekat kalian, gitu. Kita gambarin lagi di persoalan kelas tadi. Satu kelas, ya kan? Terus dalam satu kelas ini, itu tuh ada banyak orang nih. Ada kok nggak bisa kocak? Oh ini. Ada misalnya dalam circle sekolah nih, dalam satu kelas nih ada misalnya, let's say segini ya. Dalam satu satu kelas tuh ada segini. Terus eh, anggaplah ini merupakan kalian nih, oke? Nah, ketika kayak gini, itu kan misalnya kalian berteman sama ini nih, ya. Ini circle kalian. Circle kalian yang bertiga ini, yang paling dekat ini, bisa dibilang sebagai primary group, kayak gitu. Grup primer, yang ditandai dengan adanya saling mengenal antar anggotanya, eh, jumlah anggotanya tuh sedikit dan berdekatan secara fisik gitu. Karena kayak ya kalian sama peer group kalian aja, kayak gitu. Ya, itu sebagai grup primer kalian. Tapi itu nggak bikin kalian keluar dari yang namanya bagian dari kelas ini gitu. Kalian tetap masih berada di dalam kelas itu gitu. Artinya bahwa kalian tetap bagian dari kelas itu kan. Nah, tapi orang-orang yang berada di luar circle kalian ini merupakan secondary group. Karena apa? Karena yang di luar circle kalian ini merupakan kelompok yang lebih besar. Dan ini tuh pada umumnya impersonal gitu. Artinya bahwa hubungan antara kalian dan teman-teman kelas kalian tuh belum tentu cara personal itu mengenal dekat gitu, paham nggak? Jadi kalau tadi in group dan out group itu kan sifatnya kayak ya di dalam circle dan di luar circle aja gitu. Tapi kalau di primary group dan secondary group itu adalah kedekatannya gitu. Gimana kalian sama circle kalian tuh lebih dekat, tapi sama teman-teman kalian, teman-teman kelas kalian tuh ya biasa aja gitu. Artinya bahwa ya kenal aja kayak gitu. Dan biasanya punya tujuan tertentu yang kalau misalnya di kelas ya artinya untuk belajar bersama aja kayak gitu. Nah, itu yang kemudian dinamakan secondary group gitu. Kalian merupakan primary group dari peer warna merah ini, tapi kalian juga secondary group kalian adalah si satu kelas ini gitu. Paham nggak?
Iya, jadi primary group tuh pada intinya lebih intens mengenal, bener. Primer gak formal misalnya kayak tongkrongan itu juga bisa guys, karena pada umumnya orang-orang kalau di tongkrongan kayak kalian punya teman-teman yang sama-sama suka nongkrong gitu, itu kan ya kalian saling kenal gitu, maksudnya gimana ceritanya, love life-nya mereka kayak gimana, sama orang tuanya kayak gimana, pada umumnya kan ngerti ya, itu yang kemudian dinamakan sebagai primary group kayak gitu. Benar-benar benar thank you He. Oke, kita next. eh Sejauh ini berarti kelompok teratur yang in group dan out group dan primary group, secondary group aman ya? Oke, oke, oke. Next, next ada Gemeinschaft, Gesellschaft, dan kelompok formal informal. Jadi kalau kita ngomongin soal Gemeinschaft, Gesellschaft, artinya kalau Gemeinschaft itu kan paguyuban, Gesellschaft itu patembayan. Hayo, jadi kalau misalnya ngomongin soal Gemeinschaft, Gesellschaft tuh sebenarnya mirip-mirip juga sih kayak ini juga ngomongin soal kedekatan gitu, tapi bedanya di Gemeinschaft itu atau paguyuban itu merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya terikat hubungan batin. Jadi kayak kelompok sosial ini tuh punya keterikatan batin gitu loh guys. Kayak ya misalnya kayak paguyuban di satu univ gitu misalnya. Itu kan ada paguyuban daerah ya pada umumnya ya. Di paguyuban daerah itu kemudian ada hubungan batin karena mereka satu daerah, jadinya mereka dekat gitu. Itu kan sering terjadi ya. Nah, itu tuh bersifat alamiah alamiah gitu karena mereka misalnya berasal dari satu tempat yang sama kayak gitu. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai Gemeinschaft itu atau paguyuban itu. Itu yang kemudian menjadi pembeda antara Gemeinschaft dan Gesellschaft. Jadi kalau di Gesellschaft itu kelompok kelompok yang hubungan antar anggotanya bersifat longgar dan impersonal. Jadi kayak misalnya misalnya adalah di kantor gitu. Ketika di kantor kalian kan merupakan kelompok sosial ya, karena kalian membentuk struktur, kemudian ya mau gak mau berinteraksi gitu. Tapi itu bukan karena adanya apa ya sifat-sifat alamiah atau kayak karena kedekatan secara personal atau kayak perasaan gitu, tapi karena apa namanya hubungan kerja gitu. Artinya bahwa dengan begitu hubungan antara anggotanya tuh bersifat ya nggak personal, ya longgar aja dan nggak berdasarkan dari hati gitu, berdasarkan dari hubungan batin kayak gitu. Gemeinschaft by blood ada bisa, iya benar kayak Gemeinschaft by blood tuh misalnya kayak 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 perkumpulan marga, tahu gak sih? Kayak ini loh guys, eh paguyuban marga. Nih, ada kan paguyuban sosial marga Tionghoa nih. Iya, oke. Oke, boleh gue jelasin tuh. Kalau di buku kuning ada tiga nih, by blood, by mind, sama by place. Jadi pada intinya kalau eh, itu apa namanya sifatnya berarti Gemeinschaft ya gitu. Kalau by blood itu tadi kayak tadi yang paguyuban marga itu yang sifatnya sedarah. Terus kalian sama keluarga besar kalian itu kan maksudnya paguyuban gitu, di mana kelompok sosial itu ada karena adanya ikatan darah kayak gitu. Kemudian by mind tuh kayak gerakan, iya kayak gerakan feminis. Tadi ada yang bilang soal gerakan feminis. Yes. Jadi karena adanya kesamaan pemikiran, kesamaan ideologi dan sebagainya, itu eh termasuk dalam paguyuban gitu. Karena mereka punya kesamaan
batiniah secara ideologis kayak gitu. Kemudian by mind, by place itu tuh ya kayak misal kita sebagai anak alternativa, kemudian kita tinggal di wilayah alternativa barat kayak gitu. Kemudian kita bikin nih paguyuban warga alternativa barat kayak gitu. Itu by place. Yang artinya bahwa paguyuban ini tuh ada di satu tempat. Bener, termasuk kayak misalnya paguyuban orang Garut kayak gitu. Garut RT 1 RW 1 gitu. Itu kan maksudnya by place karena mereka tinggal di Garut RT 1 RW 1 kayak gitu. Artinya bahwa tempat itu kemudian membuat mereka terikat secara batin kayak gitu dan membentuk kelompok sosial gitu. Oke, paham ya bedanya Gemeinschaft sama Gesellschaft? Oke, kita next ke kelompok formal dan informal. Jadi, kalau kelompok formal itu merupakan kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan. Misalnya, paling gampang sekolah, ya kan? Sekolah itu kan merupakan bentuk dari kelompok sosial gitu, dan itu emang diciptakan sebagai bentuk institusi pendidikan gitu, tapi itu termasuk dalam kelompok sosial gitu. Nah, di dalam kelompok sosial yang berbentuk sekolah itu tadi, kemudian ada peraturan yang tegas gitu, dimana kalau kalian melanggar, ya ada sanksinya, entah DO kayak entah kemudian spray dulu kayak surat peringatan kayak gitu yang kemudian sengaja diciptain untuk ya untuk misalnya untuk menjaga ketertiban dalam sekolah gitu yang kemudian dari situ kita bisa lihat bahwa sekolah merupakan kelompok sosial kayak gitu. Sedangkan ada pula nih yang namanya kelompok informal yang dibangunnya berdasarkan hubungan-hubungan yang bersifat personal dan nggak ditentukan oleh aturan yang resmi. Ya misalnya kayak kelompok yang kayak eh, biasanya kalau misalnya orang tua kalian ada yang suka otomotif, itu tuh biasanya kayak punya punya kelompoknya gitu kayak misalnya perkumpulan motor antik Indonesia kayak gitu. Itu tuh sebenarnya yang kayak gitu tuh kayak ya sebenarnya mereka bersatu karena hobi mereka gitu. Itu kan pasti personal ya. Ngerti nggak? Iya, kayak kayak misal orang-orang yang suka Vario Tailuk gitu. Itu kan termasuk mereka-mereka yang kemudian punya kesamaan hobi gitu dan membentuk eh, apa ya geng gitu, membentuk geng dalam artian mereka tuh punya kesenangan secara personal dan dengan begitu mereka nggak punya aturan-aturan yang resmi. Beda kalau misalnya kalian misalnya kayak eh, ya geng motor tadi ya dengan sekolah kayak gitu. Itu kan berbeda gitu. Meskipun mereka sama-sama kelompok sosial kayak gitu. Apa nih? Arisan. Kalau arisan ya jatuhnya informal sih, ya kan? Juga nggak punya norma-norma yang berlaku cara tegas dan sengaja diciptain gitu. Jadi untuk bedain kelompok formal dan informal nih paling gampang ya bedainnya dari peraturan-peraturannya gitu. Aman? Udah sampai sini? Oke. Kita lanjut. Ini slide terakhir soal kelompok teratur. Ih, tinggal dikit tahu. Oke. Kelompok teratur selanjutnya adalah organik dan mekanik. Kalau kalian eh, ngomongin organik mekanik tuh, kalian inget gak siapa yang bikin teori soal kelompok organik mekanik? Hmm? Mm, 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 mm. Betul, betul. Kita sempat ngomongin soal organik mekanik ya di awal-awal. Buset, bentar. Nah, kelompok organik sama mekanik ini kita udah pernah bahas. Jadi kelompok organik ini tuh kayak misalnya di kota, tapi mekanik itu kayak di desa gitu. Eh, gue biasanya cukup menyamakan si organik mekanik sama paguyuban Patembayan, tapi pada intinya eh, pada bedanya adalah em,
kelompok organik dan mekanik itu berdasarkan pembagian kerja gitu. Tapi apa namanya, kalau kalau kayak tadi Gesellschaft dan apa namanya, dan Gemeinschaft itu kan berdasarkan ikatan batiniahnya ya, apakah ada atau enggak gitu. Tapi ini tuh dari pembagian kerja, apakah pembagian kerjanya itu tuh teratur atau eh enggak kayak gitu. Kayak kalau misalnya masyarakat di kota tuh pada umumnya kelompok organik dan biasanya mereka patembayan atau Gesellschaft. Tapi kalau orang desa tuh biasanya kelompoknya mekanik dan mereka adalah Gemeinschaft gitu. Karena ya kalau orang-orang di desa itu kan pada umumnya secara batiniah mereka gitu. Jadinya kayak ya mereka nggak membentuk apa namanya pembagian kerja yang terstruktur kayak orang-orang di kota gitu. Sedangkan orang-orang di kota tuh apa namanya biasanya pembagian kerja itu mereka itu terstruktur tapi dengan adanya strukturisasi itu mereka tuh jadinya secara personal mereka nggak dekat kayak gitu. Benar, organik mekanik ini yang ngomongin Emil Durkheim gitu. Oke, terakhir adalah membership dan reference. Oke, membership group itu merupakan kelompok dengan anggota-anggota yang tercatat secara fisik sebagai anggota. Misalnya kayak siapa di sini yang ikutan membership misalnya grup K-pop BTS di salah satu pokoknya misalnya grup fans BTS kayak gitu. Iya, iya. Weverse kayaknya bisa deh. Bisa deh Weverse. Weverse tuh kan maksudnya kalian kayak jadinya kayak membership fan gitu kayak kalian masuk fandom gitu. Iya kan? Iya kayak Bubble. Jadi pada intinya membership itu kayak kalian tercatat sebagai member gitu, sebagai anggota kayak gitu. Artinya bahwa kalian merupakan kelompok sosial. Terus misalnya kayak gue nih, gue merupakan fans dari aktor misalnya Emma Watson gitu. Gue suka banget Emma Watson. Terus gue masuk nih ke grup official Facebook fansnya Emma Watson misalnya kayak gitu. Itu artinya gue merupakan tercatat nih gue sebagai membernya gitu, member dari fandom kayak gitu misalnya. Tapi reference group itu merupakan kelompok acuan. Maksudnya orang itu menjadikan kelompok yang bersangkutan sebagai acuan bertindak dan berperilaku meskipun secara fisik dia nggak tercatat sebagai anggota. Misalnya kayak ya Weverse itu kan pada umumnya merupakan fandom yang premium ya. Jadi kalian misalnya harus bayar dan sebagainya. Dan meskipun ada orang-orang yang bukan merupakan bagian dari Weverse nih, tapi kan masih ada fans-fans yang nggak berlangganan secara premium gitu. Nah, mereka itu jadinya ya merupakan reference group si orang-orang yang bukan bagian dari Weverse ini. Karena apa? Karena mereka ya uh, menjadikan uh, bubble atau Weverse-nya uh, fandom itu sebagai acuan mereka dalam berperilaku. Dengan begitu mereka tetap ngefans tapi dengan cara yang berbeda kayak gitu. Jadi si fandom resmi ini sebagai referensi aja gitu. Contoh lainnya nih, misalnya kayak eh, di Jakarta itu tuh misalnya ini misalnya aja sih gue nggak tahu beneran ada apa enggak, tapi kayak ada orang-orang yang menyukai fashion kayak gitu. Kemudian mereka membentuk kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok penyuka fashion, misalnya orang-orang yang berbasis di Jakarta Selatan dan sebagainya. Kemudian mereka punya media gitu, misalnya di Instagram. Eh, dengan mereka membuat kelompok sosial dengan kesukaan yang sama di fashion nih, itu kemudian mereka menjadi bagian dari kelompok itu yang artinya itu membership group gitu. Kemudian ketika kalian nih misalnya kalian misalnya ngelihat IG-nya mereka gitu, tapi kalian kayak ih keren dah mereka bajunya kayak gitu. Terus kalian mulai ngikut nih, ini gimana sih berpakaiannya mereka dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian kalian mulai ngekopi dalam tanda kutip ngekopi mereka dalam berpakaian kayak gitu. Nah, artinya bahwa mereka itu sebagai reference grup kalian gitu. Karena mereka sebagai referensi kalian dalam menggunakan pakaian gitu, dalam styling pakaian dan sebagainya. Meskipun kalian nggak secara fisik itu menjadi anggota, tapi kalian tuh membuat mereka jadi referensi. Artinya dengan begitu mereka merupakan reference grup kalian gitu. Paham ya? Gitu. Gitu. Jadi ini tuh berdasarkan bentuknya gitu kayak ada yang teratur dan teraturnya tuh bisa beda-beda kayak gini. Terus ada juga yang nggak teratur.
Oke, gue mau balik ke pertanyaannya Wohe tadi. Kalau misalnya nggak teratur, gimana tentang struktur dan sebagainya? Nah, ini tuh sebenarnya gimana ya? Kelompok nggak teratur itu sebenarnya eh, bisa membentuk yang namanya eh, struktur secara nggak sengaja gitu loh, semacam kayak gitu. Terus kayak gue jelasin dulu deh. Anggota ABRI ini yang mana? Oh, he. Hmm? Jadi di dalam reference group itu contohnya adalah anggota ABRI apa gimana? Kalau di buku. Eh, Oke, gue nggak tahu sih anggota ABRI itu kan maksudnya kayak tentara gitu ya. Dengan kayak gitu, eh oh, gue paham. Gue paham kenapa itu disebut reference group. Karena mereka tuh disebut reference group karena mereka merupakan referensi orang-orang, ngerti gak sih? Iya, gitu. Kalau tadi gue contohin itu kan maksudnya yang jadi reference group itu adalah kelompok yang ada di luar kita gitu loh. Yang kita menjadikan mereka sebagai referensi, kayak gitu. Dengan begitu mereka merupakan reference group mereka gitu. Bukan, bukan. Reference group itu maksudnya yang diikutin. Jadi kayak misalnya kenapa tadi dibilang anggota ABRI itu merupakan reference group, itu karena anggota ABRI itu seringkali menjadi referensi dari orang-orang yang ada di luar ABRI, ngerti nggak sih? Iya, heeh, semacam itu. Jadinya mereka bisa dibilang sebagai reference group karena mereka mereka merupakan sumber referensi kayak gitu. Nice, nice, nice. Oh, suka boxing sekarang. Hah, kenapa? Oh, gue kira lu ngomong Atalah. Iya, kayak panutan, semacam panutan. Oke, benar, semacam role model juga bisa dibilang role model. Kita lanjut ke kelompok nggak teratur. Jadi sebenarnya kelompok nggak teratur tuh eh, sebenarnya ya, gimana ya? Gue tadi bilangnya sebenarnya kalau kelompok sosial tuh kelompok yang kemudian eh ada 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 apa ya? Ada interaksi sosial di dalamnya. Tapi di sini kayaknya lebih ke ini bukan kelompok sosial doang deh. Nah, tapi ada juga yang namanya kelompok gak teratur, guys. Jadi kalau di kelompok gak teratur, itu kan sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin kelompok sosial secara general, karena ada kelompok dan ada sosial, yang artinya di dalam situ ada sosialisasi, harusnya itu tuh mementingkan adanya interaksi gitu. Tapi ada juga yang namanya kelompok gak teratur, yang pada umumnya di kelompok gak teratur itu terbentuk secara nggak sengaja, kayak gitu. Tapi tapi gue bingungnya juga karena kalau kayak gitu gimana ya? Maksudnya mereka kan juga nggak mesti berinteraksi gitu. Hmm, next deh, next next dulu deh. Tapi bahas dulu. Tapi pada intinya ini kita ngomonginnya dalam konteks kelompok ya. Kelompok yang kemudian ada di masyarakat gitu. Nah, yang pertama adalah kerumunan, yaitu individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan pada waktu yang bersamaan. Misalnya kayak di mall kayak gitu. Meskipun mereka bukan, menurut gue ya, mereka tuh bukan termasuk dalam
dalam kelompok sosial juga gitu karena mereka nggak bersosialisasi gitu tapi karena ada orang-orang di dalamnya itu bisa dibilang sebagai kelompok kayak gitu. Makanya mereka disebutnya kerumunan dan bukan kelompok sosial juga, tapi mereka kelompok gak teratur gitu. Jadi ya mereka berkumpul di situ secara kebetulan aja. Salah satunya itu orang-orang di mall, kemudian kayak crowd di Matahari misalnya, crowd konser tuh bisa dibilang kerumunan gak ya? Bisa sih, bisa sih. Yang penting orang-orang ada di satu tempat secara bersamaan di waktu yang sama gitu. Jadinya tempat itu rame. Ini namanya juga kerumunan gitu. Oke, terus ada publik. Jadi publik itu orang-orang yang berkumpul dan mempunyai kesamaan dalam kepentingan. Misalnya kalau publik tuh gimana ya? Sebenarnya orang di mall juga bisa dibilang publik sih guys. Yang penting tuh orang-orang berkumpul aja. Terus kayak misal publik itu kalian tahu nggak kalau misalnya orang-orang nge-upload konten di IG, mereka kan bilangnya kayak ya gimana kalau misalnya dilihat publik kayak gitu. Jadi kayak misal orang bikin konten terus kayak konten ini tuh pengen dinaikin gitu. Terus mereka tuh kayak mikir dulu nih gimana publik eh, ngelihatnya kayak gitu. Ya pada intinya publik tuh orang banyak gitu. Publik tuh orang banyak gitu. Gak harus di tempat satu tempat yang sama itu bisa juga. Kalau seminar tuh masuknya masa deh guys. Siapa yang bocor? Uh, mager banget bolak-balik nge-mute. Oke. Publik disatukan media, nggak di satu tempat, iya bisa. Kerumunan tuh pada intinya nggak sengaja berkumpul. Terus kalau publik nih, kita baca. Nih, merujuk pada satu kelompok orang yang mempunyai ketertarikan atau keterlibatan dalam suatu topik, isu atau kegiatan tertentu. Gitu. Uhuy, spontan aja gitu. Kalau misalnya kerumunan. Tapi publik tuh pada intinya kalau publik pada umumnya itu punya satu ketertarikan atau kepentingan tertentu gitu. Kemudian massa itu sekumpulan individu yang tercipta bisa setiap saat karena kesamaan tujuan. Sebenarnya gimana bedanya publik sama saya? Kalau gue ngelihatnya itu publik itu lebih ke kayak ya misalnya eh, misalnya orang yang eh, gimana ya punya ketertarikan. Bentar, nih. Publik biasanya terbentuk melalui media massa seperti televisi, radio, dan internet. Contoh publik adalah publik yang tertarik dengan isu lingkungan, publik yang tertarik dengan isu politik, dan sebagainya. Oh ya, jadi intinya publik itu sebenarnya gak harus di satu tempat, tapi yang lebih perlu ada di satu tempat itu massa. Jadi tadi ada yang bilang soal seminar, itu tuh gue taunya bahwa seminar itu termasuknya massa. Iya benar, seminar itu termasuknya massa karena kayak individu ada di satu tempat, tapi mereka punya tujuan yang sama, yaitu mendatangi seminar. Tapi kalau publik itu pada umumnya bisa di mana aja sih, dan kalau sekarang sih konteksnya lebih ke orang-orang yang ada di media ya. Jadi kayak eh, orang yang tertarik dengan isu ini, isu itu, atau misal kayak eh, poster yang ditempel kayak gitu. Itu kan maksudnya dimaksudkan untuk menarik perhatian publik. Artinya siapapun yang kemudian punya ketertarikan ke isu tersebut gitu. Enggak. Kalau seminar kagak kerumunan. Kecuali ketika di dalam seminar itu kemudian seminarnya udah selesai, orangnya udah keluar, terus mereka kayak
berkerumun, membentuk kelompok-kelompok gitu. Itu termasuk kerumunan. Tapi kalau misalnya di dalam seminar itu masuknya massa. Konser itu juga massa. Karena mereka punya kesamaan tujuan. Gitu. Sama yang terakhir adalah komunitas. Gitu. Kayak misal em, apa ya? Komunitas pecinta anime. Siapa di sini yang wibu? Siapa yang wibu? Siapa yang wibu? Nah, itu temen-temen yang wibu tuh tanyain, kalian kalian oh iya, terus kayak komunitas pecinta Windah nih, komunitas pecinta Windah. Mau tidur lema. Mantap. Siapa bocor? Gue Ah, tonjok. Ih, mana sih gue perasaan masuk apa nggak bisa lihat ya? Oh ini nih nih nih. Nih misalnya kayak gini nih. Ini kan maksudnya gue masuk ke dalam komunitas ini kan gue nggak kenal orang-orangnya ya guys. Tapi kayak ya udah gue masuk aja. Ya artinya bahwa komunitas ini tuh nggak termasuk dalam komunitas yang teratur, tapi kita punya kesamaan eh kita punya kesamaan apa ya? Punya kesamaan. Kalau di sini sih tulisnya sebagai kesamaan wilayah ya. Cuman kayak kalau gue rasa itu nggak cuma wilayah, tapi kayak ya komunitas itu lebih ke nggak teratur karena kayak ya ada orang yang kemudian membentuk suatu kelompok, terus orang lain tuh ada aja yang join gitu loh. Jadinya kayak mereka nggak punya kepentingan yang sama, tapi mereka misalnya menyukai hal yang sama. Atau kalau misal di kelompok yang atas dasar wilayah itu ya mereka dalam artian biasanya lebih ke warga gitu loh. Misalnya kayak eh, kumpulan warga RT 1 gitu. Itu kan maksudnya termasuk eh, komunitas gitu kayak ya nggak usah dibilang ada perkumpulan deh, tapi kayak warga RT 1 itu kan sebenarnya udah suatu komunitas warga gitu. Meskipun mereka itu nggak menyadari juga, nggak bukannya nggak menyadari sih lebih ke eh, nggak ingin berada di suatu kelompok itu. Bukan bukan mengakui mereka sebagai suatu kelompok, tapi ternyata ada kelompok di situ karena mereka ada di satu wilayah. Kesamaan minat juga bisa. Komunitas remaja pecinta masjid, boleh. Oke, lanjut. Nah, setelah ngomongin semuanya ini ada 4 ini, jadi si kerumunan itu sebenarnya bisa dibagi lagi gitu. Nih, jadi ya, jadi ini apa sih kenapa itu keluarga ya? Oke. Oh ya, ini tuh kerumunan kerumunan formal guys. Yang keluarga ini kerumunan formal harusnya. Tapi pada intinya eh, kerumunan itu kalau kerumunan formal itu dapat punya perhatian dan tujuan yang sama. Misalnya kayak penonton bioskop, pengunjung khotbah agama dan sebagainya. Jadi kayak kalau misalnya menurut gue ya itu lebih ke massa sih karena mereka punya kesamaan tujuan gitu. Tapi bisa juga itu sebagai kerumunan karena kayak mereka punya perhatian yang sama gitu. Sebenarnya perbedaannya tuh mirip-mirip gitu. Itu tuh bisa dilihat sebagai kerumunan karena ada orang-orang yang berkerumun, tapi dapat dapat juga dibilang sebagai massa karena mereka berkumpul untuk satu perhatian yang sama gitu. Kayak misalnya dalam dalam seminar gitu itu kan ada masanya gitu orang itu banyak dan itu merupakan massa gitu karena ya mereka punya kepentingan yang sama terus kayak misalnya demo gitu demo kan orang-orang emang berkerumun gitu itu dapat dibilang sebagai kerumunan tapi mereka juga merupakan massa karena apa mereka punya tujuan yang sama gitu untuk apa untuk demo kayak gitu jadi kayak
Sosiologi itu perbedaannya tipis-tipis ya guys ya. Gitu. Gimana ya gue jelasinnya, tapi pada intinya jelas ya untuk bisa melihat gimana maksud kerumunan dan massa gitu. Yang penting kayak ya kalau kerumunan tuh orang-orang ada di satu tempat aja gitu. Karena ada di satu tempat mereka disebut sebagai kerumunan. Tapi orang-orang itu juga bisa dibilang sebagai massa karena mereka menghadiri tempat itu karena mereka punya satu kepentingan tertentu kayak gitu. Oke, kita balik ke macam-macam kerumunan. Jadi kalau misalnya kerumunan formal itu punya perhatian yang sama dan tujuan yang sama. Jadi mirip-mirip ya sama kayak massa gitu. Misalnya kayak penonton bioskop, pengunjung khotbah agama dan sebagainya. Terus ada kumpulan orang-orang yang panik gitu. Misalnya kayak gue nih, gue lagi di apart nih. Tanggal 4 Pak November. Juli. Stop, stop, bocor. Oke, kumpulan orang panik. Misalnya kayak orang-orang tuh, gue lagi di apart nih, gue lagi di apart. Terus habis itu tiba-tiba gempa, ya kan? Ah, lupa deh yang bener aja live beli seblak, live masak nasi, gue tonjok lu semua. Apa jing kayak jir, bahkan meninggalkan kelas untuk beli seblak anjir naon anjing. Ya udah lah terserah aja. Ah, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus ya orang panik menghindari bencana atau ancaman misalnya pengungsi gitu ya. Ya tadi misalnya kayak gue lagi di apart tiba-tiba gempa gitu. Nah, waktu gempa biasanya nggak boleh ya, nggak boleh apa naik lift ya. Jadi eh jadi 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 orang-orang kan biasanya naik tangga darurat, turun tangga darurat ya. Itu kan orang-orang rame. Nah, itu kan mereka berkerumun kan jadinya. Nah, itu tuh mereka termasuk orang-orang kumpulan orang panik gitu. Termasuk kayak orang menghindari gempa itu di lapangan atau di parit gitu. Itu kan termasuk orang-orang panik gitu. Kiamat masuk nggak? Kayaknya masuk sih. Kayaknya di padang mahsyar tuh juga kumpulan orang panik tau guys. Coba ya, besok kalau misalnya kiamat bilang ya. Coba menurut kalian waktu kiamat, waktu di padang mahsyar tuh kumpulan orang panik apa enggak ya? Iya, Ria Syafitri lulus SNBT, lulus Ria Syafitri. Alhamdulillah, kalau kalau enggak, kalau misalnya belum juga nggak apa-apa. Iya, ada tujuannya masuk surga, benar, itu juga bisa. Jadi itu tergantung tergantung perspektif kalian ya, namanya sosiologi tergantung perspektif ya teman-teman ya. Apakah menurut kalian itu kerumunan? Kalau menurut gue itu kayaknya lebih ke kerumunan sih. Karena orang-orang di situ punya ketertarikan terhadap isu yang sama gitu untuk penimbangan amal ibadah ya gitu. Setuju nggak guys? Setuju nggak guys? Setuju, setuju. Gue juga setuju. Gue juga setuju. Innalillahi. Semangat ya menebak perspektif membuat soal. Semoga ya biasanya pembuat soal tuh pasti pasti kalau sosiologi tuh ada kayak semacam something subjektifnya gitu. Tapi ya kita usahakan untuk melihat sesuatu seobjektif mungkin ya teman-teman ya. Kita lanjut ke ada namanya kelompok ekspresif terencana. Yang intinya ya terdiri dari orang-orang yang punya tujuan yang sama tapi pusat perhatiannya beda-beda. Misalnya kayak kerumunan orang yang berpesta gitu. Kalau tadi kelompok kerumunan formal tuh kan mereka punya perhatian dan tujuan yang sama gitu. Kayak misalnya penonton bioskop ya mereka datang tuh perhatian mereka terhadap bioskop, tapi tujuan mereka ya buat nonton bioskop gitu. Tapi kalau orang-orang yang kayak party gitu kan, iya iya ada pusat perhatiannya tuh beda. Ada yang emang di situ emang ngobrol aja, emang ada yang mm, 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 gitu. Ada yang menikmati DJ aja guys ya. Ada juga yang mabuk gitu. Yang free sex sama yang narkoba nggak usah dimasukin ya guys. Tuh perbuatan perbuatan dilarang agama ya guys.
Oke. Terus lawless crowd. Lawless crowd ini sebenarnya ya kerumunan tanpa ada hukumnya ya. Bukan lawless burger ya, bukan ini ya. Bukan ini ya teman-teman ya, bukan ya. Tapi eh lawless apa namanya? Crowd ini tuh kumpulan orang-orang yang berlawanan dengan hukum. Misalnya orang-orang yang eh misalnya kayak orang tawur gitu. Orang tawur, iya orang tawuran itu termasuk lawless crowd gitu. Kerumunan orang-orang yang bermaksud mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik gitu. Jadi kayak kalau kritik kan gak rame-rame ya. Kalau kritik kan kagak rame-rame ya. Sama yang terakhir tuh kumpulan orang kurang menyenangkan. Nah, siapa yang cita-citanya kurang menyenangkan, guys? Bener Fiddlehead, bener Fiddlehead. Bener nikah. Kelompok tawuran itu termasuk lawless. Demo tuh termasuk lawless ya. Tapi pada umumnya enggak juga sih. Soalnya demo tuh ada hukumnya juga kayak orang tuh boleh demo, tapi dengan aturan tertentu itu. Nah, kumpulan orang kurang menyenangkan itu semacam hari apa ini ya? nggak lolos ya. Innalillahi, sorry deh kalau nggak lolos. Parah, parah, sorry deh. Kalau nggak lolos, sorry deh. Demo ke masa juga bisa. Tergantung kalau misalnya soalnya lebih ke masa, itu ya masukin ke masa aja. Tapi pada intinya kalian ngerti ya bedanya kerumunan sama masa. Kayak kerumunan tuh ya orang berkumpul gitu, orang ngumpul tapi kayak ya udah terserah aja, kayak orang beda-beda aja. Kayak misal, kayak misal gini nih, ini nih tepat gitu. Terus ada rame nih orang nih, ada rame orang. Aduh, monyong susah banget mau menggambar-gambar. Misalnya kayak let's say misalnya ada rame orang berempat aja nggak apa-apa lah ya guys ya, capek guys. Aduh, nggak punya iPad, tapi gue di kos, astagfirullahaladzim, sorry deh. Tapi ya gitu deh, pokoknya apa namanya, kalau misalnya ngomongin kerumunan ya, ya yang kita bahas tuh mereka ada di sini aja. Maksudnya mereka nggak punya tujuan apa, ya nggak punya gimana-gimana gitu, kayak ya udah berkerumun aja gitu, ya kan? Tapi meskipun kerumunan kemudian dibagi-bagi macam-macam ya, cuman kayak ya udah mereka ngumpul aja gitu. Tapi masa tuh pada umumnya mereka punya tujuan. Demo itu masa, tapi habis selesai demo itu jadinya kerumunan, bener itu bisa, bisa. Ini jarang muncul deh, setahu gue di Utul, tapi gitu ya benar-benar. Dan yang terakhir ini kumpulan orang kurang menyenangkan tuh pada intinya ketika lu ada di sebuah kerumunan, tapi kerumunan itu tuh bikin susah lu aja gitu. Misalnya kayak iya, misalnya kayak antri tiket itu. Orang-orang kan jadinya kayak eh, orang-orang yang di depan lu itu kan cuma cuma menghalang-halangi lu untuk cepat mendapatkan tiket kan gitu. Terus misalnya kerumunan lain tuh yang kurang menyenangkan tuh misalnya kayak ya ngantri WC, transit di Manggarai. Siapa yang cita-citanya desek-desekan di Manggarai? Kalau lagi konser ada satu dua oknum yang rusuh itu termasuk nggak? Termasuk sih, itu bisa di apa namanya, bisa menjadi kumpulan orang kurang menyenangkan gitu. Jadi kayak karena ada kerusuhan jadinya kurang menyenangkan kayak gitu. Dan itu menghalang-halangi apa namanya, menghalang-halangi tujuan lu untuk menonton konser gitu. Terus misalnya kayak lu lagi di lampu merah gitu. Itu kan juga itu menghalang-halangi lu untuk cepet sampai kan, sampai tujuan, makanya disebut sebagai kerumunan kurang menyenangkan. Bener. Delantis tuh pernah itu tahu, pernah
apa manggung di UI. Gue pengen menyetel YouTube deh. Karena materinya udah jadi, udah selesai. Kita coba lihat kelompok sosial apa ya? Kelompok-kelompok. Kenapa kelompok penerbang roket? Bukan KPR dong. Bentar. Mau menonton 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 channel kita semua nggak, guys? Tekotok, tekotok. Kotok. Nih. Wih, kultus coy. Kultus nih juga termasuk kelompok, guys. Karena kayak ya mereka menjadi kelompok, menjadi individu-individu yang berada di satu kelompok ya. Kayak gitu. Mau coba nonton ini, tapi ini 19 menit, guys. Ini waktu kita tinggal berapa menit ya? Oh, masih bisa sih. Satu video ya. Mau nggak? Bedanya kelompok sama organisasi apa? Kalau organisasi itu merupakan kelompok, tapi kalau kelompok belum tentu organisasi, ngerti nggak? Keluar nggak, guys, suaranya? Oh, nggak, gue ya. Sebentar, all. Iya, pada intinya kalau misalnya ngomongin apakah organisasi itu merupakan sebuah kelompok sosial, tapi kelompok sosial belum tentu dalam bentuk organisasi kayak gitu. Ya, organisasi itu semacam bentuk formal dari kelompok sosial gitu. Sunbay, susu evaporasi. Susu tanpa lemak diolah secara khusus dan Attention American consuming public. You are being brainwashed. Engage ultracolor mode. Hello, sweethearted consumer. Thank you for your attention. Would you like nothing more than to ascend into a higher realm of being? Hello, sweethearted consumers. Today's topic is radical self-love. For your enemies. Unicorn. For yourself. Crystals are amazing. If you want to have a quartz by your heart, it'll just kind of amplify your heart. Magic is simply the unseen. It's the layers upon layers of reality. Your reality is reality. Your reality is your. How to connect to guide, angels, aliens. I got visited by aliens last night. My aura is a rainbow, flashing. People who have mental disorders really have the answers. Guys, emang nge-lag? Oh, nge-lag pada Zoom pada umumnya ya? Apa gimana? Cam Church, Cam Church. It's time for Cam Church. Welcome to Camp Church, everyone. Live streamed from a living room congregation, being filmed as well, which is exciting. We will announce that Camp Church is beginning. Camp Church, Camp Church. Should we all yell Camp Church when that happens? Okay. Camp Church, Camp Church. And for those of you watching at home, please also yell Camp Church. Okay. So today's topic is artificial intelligence and the soul. It's been a while since I last went to Sunday service, but I'm here at Unicole's house this morning for something called Cam Church. I let the spirit of uni inspire me. I let the spirit of uni be my guide.
which she live streams to the world from her living room. Cam Church feels similar to other more mainstream religious services. There's I just praying, call upon all of the energies. preaching, When we treat all things, all people, with enough respect, and singing. my universe loves me. Unicult may not fit the stereotype of your typical cult. Founded by Unicole in 2012, this modern and mostly millennial spiritual group exists on the internet, and according to its webpage, is for anyone who wants to work towards a bright and hopeful future. Despite being the subject of its own MTV documentary in 2015, Unicult had since maintained a pretty low profile. That is until 2018, when the group made national headlines after launching an Indiegogo campaign to raise funds for a robot brothel where patrons would be required to gain consent from the robots before having their way with them. But while everyone else is battling to log off to improve their quality of life, who are these people finding their spiritual salvation online? My universe loves me. The day we attended, people tuned in from around the world. But the IRL congregation consisted of only 4 people. So you've known Unicole for some years. Are you an official member of Unicult? I am. You are? I am. Since when? Like 2013. Oh, wow. Yeah. When I first met Unicole, I was so taken aback and impressed by her energy. She has so much momentum behind her. I don't know a lot of people like that. And what do you get out of being part of Unicult? It's almost like a magnet of bringing like-minded people together, people that think like me and see the world in similar ways as me, or meeting new people. One member in attendance was new and had just received her welcome package. Yeah, it's a welcome letter. That's cute. Christina, what brought you to Cam Church today? Were you looking for a spiritual connection? Were you looking for some kind of religion? Not necessarily like a religion, but more of an understanding of myself. We are something greater as humankind. I've always felt like I've never really belonged to any certain group or really related to many people. Being in this space, it's truly a blessing. Christina would not be the first member we spoke with to bring up the feeling of not belonging in society. Beyond magic and rainbows, one thing that Unicult does offer its following is the promise of something potentially deeper. Make me rich and powerful, please! Yes, the king! What? Why am I the farmer? Tell me about your art. Did you paint all of these? I did. So yeah, this is me as a moon goddess. Why are you a moon goddess on the moon? I feel really connected to the moon, and I do a lot of rituals around the moon, so. And what's the little pink castle? A castle of dicks. Yeah. Show me the way. A lot of my self-portraits are manifestations, so in this case, this is something that will happen someday. Luxuriantly fed grapes by a drone. I'd say give it 5 years. Wow. I love it. How we see our own reality is what creates our reality. You have a lot of books. I love books, I love information. Part of my work here on this planet is to understand how everything works and create new systems. I noticed you said part of my work on this planet. I am what people call a starseed. One of the more unusual aspects of Unicult is this idea that Unicole is something called a starseed, placed here on Earth by a group of space beings called Arcturians in order to empower others to find joy. Does it bother you that people maybe don't believe you or think you're crazy, or No. the naysayers? Ultimately, that's their problem. So let's start like way back. What was your childhood like? Tell me a bit about that. I grew up in a small farm town in Colorado, and I was raised by my dad. Yeah, I just had like a really traditional life. I was trying really hard to sort of understand and fit into social narratives. When I went into college, like, I think my preconceptions about what the world was going to be like were just like so crushed.
So I got severe depression and anxiety and agoraphobia. I ended up trying to seriously kill myself. I drove up to a mountain and I took a bunch of pills that I had and I barely made it up there. I was throwing up like a white chalk because that's how many pills I had taken. And I was scooping it back into my mouth. I really wanted to die. And the next thing was I woke up in the hospital and I screamed, "Why the fuck am I alive?" Really? Because I didn't tell anyone where I had gone. It was a miracle. My dad drove into the wilderness, not knowing where I had gone, found my car, hiked up and down this mountainside, and found me at the bottom of a 20-foot cliff that I had fallen off of. Wow. And they resuscitated me within 2 hours of me dying. Oh my goodness. From that point, I was like, how am I going to survive on this planet the way I feel? All the social narratives and conventions, they weren't serving me and they weren't making me happy. And not only that, but they weren't ever going to. And so I basically had to say, fuck it, fuck everything, fuck society, fuck all the expectations. I'm gonna do whatever I need to do to stay alive. And that ended up being really cool stuff, like believing in magic and believing in unicorns and starting a cult and making art and letting myself make music even though I didn't know how to make music. So all these different things that I felt like I couldn't do, suddenly I was given the license to do whatever I wanted, because otherwise life wasn't worth living. When I go outside for the first time in the day, I raise my hands to the window and I say, thank you for my life. That's something I started doing recently because I'm starting to finally feel like I can live on this planet. One of the core tenets of Unicult is the idea of belief makes real, or empowering members to embrace imagination. Come on, you guys. Belief makes real. Come online with me, and you'll see. Join the Unicult. You can trust me. In keeping with this idea of creating your own reality, Unicult, unlike other religions, encourages its members to cherry-pick only the teachings that resonate with them. So then, who is Unicult? Who are your members? Is there a demographic? I don't know what is the same with all of us, except that we all believe in a hopeful future. Unicult's constituents are spread around the world and come from many different backgrounds, which may say something about the very nature of Unicult itself. There's something about the Unicult that makes you feel comfortable living a magical life. When I first joined Unicult, I was at a very dire place in my life. I see the Unicult becoming a worldwide group. In order to understand what about this religion ties people together, we went to the internet to speak to 3 members who live everywhere from rural Louisiana to Washington State. So, where do we start? What would you say that Unicult's offering people like you that other religions or groups have failed to offer? Space. Just me being able to exist and to be acknowledged. I feel like each religion's goal is to offer love, but I have not received that the way I have from the until I've been in the Unicult. I have a whole lot of more friends online. I have a community of people that I interact with now. What was it specifically about Unicult spirituality that resonates with you? It encourages imagination. Yeah. Unicult will reflect that imaginative side of you. So yeah, tell me a little bit more about the ways in which Unicult has added value to your life. So it definitely helped me overcome depression. And I've met a lot of people through Unicult that
we're going through similar things and just made a lot of friends. I was diagnosed with psychotic depression at a really young age. After joining the Unicult, it just gave me a lot more confidence to be present in the world, being your authentic self. Where before, I thought this is the scariest thing, but it's like the more you choose to see things in a way that you know makes you feel good, that's where the healing and the transformation kind of starts. It's been a real pleasure. Thank you so much for your time and energy. Thank you. Take care, Cedar. Unibless. Unicult's membership has grown since its MTV debut in 2015. But in order to take Unicult to the next level, Unicol hopes to one day have dedicated spaces that exist in the real world. Unicol is turning to her friend for inspiration. Hi, how are you? It's amazing in here. It looks as amazing as it smells. It's supposed to smell like rainbows. It does. I didn't know what rainbows smelled like before now. And you live here? Yeah, so... Wow. Is this your bedroom? Yeah. I really feel so much coming in here. I just love like living in a cloud and having that kind of dream world all the time. How do you see Unicult fitting into wider society? My hope is that as Unicult grows, people understand it more. And as each person understands the fundamental concepts of Unicult, which are just that they have value and that their own unique truth is important, we'll start to incorporate that more into society. All the spaces I create are Reiki infused, which is like an energy healing practice. Yeah, this is So, very yeah, this cool. is the guest room. It's a very calming color palette. Yeah. I mean, number one thing is to inspire people with color. I think the world is really afraid of color as a whole, and even just going out day-to-day life, like people are like, they just look at me like, what are you doing? Like, you know, or they think I'm going to a party, and I'm just like, this is how I live every day. Like, every day should be how you want to be yourself in, and like. And that's just like so much of what Unicult is trying to do as well, you know, is like inspire people to be their authentic selves and to just like live from our hearts. And I think you're such a great example of someone who's just like doing it. It just makes life that much more better and not so painful. Why the decision to go with calling it a cult and go with, you know, language like brainwashing? It's a barrier to entry. People who say, oh, I'm not going to join a cult, cults are bad, and they don't think deeper about it, they aren't ready for Unicult. Right. You have to think deeply to dismantle your reality and to create a new world. Carve a symbol into the candle to manifest something as the moon becomes more full. It can be like letting go of fear, letting go of something that you've been trying to let go of that's sort of been haunting you. Back at HQ, we all sat around a laptop as Unicol's friends Skyped in something called a theta healing ceremony. Something to do with the full moon, I think. Blessings. Blessings. We'd love to hear more about, you know, AI and robotics as well. Yeah, definitely. I can even download all of your cell phones to delete out all the radiation and alert your angels and the spirits that exist around all of you. Unicult started online. Do you think that it could survive offline? I actually think Unicult would do better offline. People have more patience for something that's in front of them. All right, go like this. What would you say to people on the outside looking in who say, you know, the trouble with millennials is we are too self-obsessed, are too precious, and we create these problems for ourselves. We invent solutions for problems that aren't really there, and that Unicult is just another manifestation of that. All of those critiques are trauma-based. That is a bright and powerful moon.
If you are someone who has accepted society and you fit into that structure, you've been traumatized. And a lot of baby boomers and like older generations have suffered a great deal of trauma at the hands of our toxic society. Most millennials I know are working way harder than anybody else trying to just get by. Unicult, as it appeals to millennials, is because it's appealing to people's true hearts. These are all for the fairies. Thank you, Earth. The universe is unlimited. Anything is possible. If we expand our minds to the point where we can start to believe that anything is possible, our own lives start to become magic, and our world starts to become magical as well. Wow, it looks so cool. Yeah, what is that? Unicult isn't therapy, it's empowerment. It's about listening to what you really want and being radical enough to stand up for yourself. This is really bad. I have an application for Unicult, so might as well apply. On a scale of 1 to 10, how fulfilled do you feel in your day-to-day interactions? Do you believe in science? Hell yes. Do you believe in magic? Sorry, no. Also, who knows? Do you believe in yourself? Yeah. It's easy to look at Unicult and think, well, it was only a matter of time before someone took all these millennial zeitgeisty things and sort of crystallized them into an ideology. But it seems to me as though what Unicult offers its members is a sort of digital sanctuary. It makes them feel special and allows them to project these wishful realities away from the grind of life on Earth. Unicult's vision is noble and lofty, but as her followers age, it remains to be seen whether this very millennial moment will translate over time. You did it. I feel like maybe I won't get accepted. Oke, jadi bisa dilihat ya guys, tadi tuh salah satu contoh dari kelompok sosial. Sejujurnya gue juga kaget ada kelompok yang begitu bentuknya ya. Tapi kita bisa lihat kalau kelompok sosial tuh bisa muncul dalam bentuk apapun, bagaimanapun, dan semakin kesini tuh sebenarnya namanya kelompok sosial itu kalau kalian tahu konsep hyper reality gitu, itu tuh udah mulai masuk gitu bahwa ya kelompok sosial tuh nggak cuma dari em, sesuatu yang disebut offline aja gitu, dan ya kelompok sosial tuh bisa bentuknya tuh kayak tadi dibentuk secara offline. Dan mungkin yang pengen gue sampaikan adalah gue pengen kalian untuk refleksi kira-kira kalau misalnya kayak tadi gitu yang dimulai dari offline dan punya dampak yang sebesar itu untuk para anggotanya gitu, terutama secara spiritual gitu, itu apakah menurut kalian uh, itu tuh bisa dimasukkan dalam kelompok sosial kah, atau kayak kalau misalnya itu merupakan kelompok teratur gitu, karena itu jelas kelompok teratur ya. Kalau misalnya kita ngomongin kelompok teratur atau nggak teratur, itu kelompok teratur yang apa gitu, kayak mereka tuh bisa diklasifikasikan sebagai apa, dan bagaimana kemudian materi kelompok sosial ini sebenarnya bisa kita kaitin ke hal-hal lain, kayak kemarin kita ngomongin soal globalisasi dan modernisasi misalnya. Itu tuh sangat kuat berkaitan terutama dengan gimana mereka menggunakan media sosial gitu untuk em, apa namanya, media sosial kemudian menggunakan teknologi untuk membuat dalam tanda kutip putus gitu. Gitu sih guys. Mungkin dari gue udah jam 8, ini udah ada Wilson. I'm so sorry karena ini telat gue selesainya. Cuman terima kasih udah hadir di kelas gue pada hari ini. Semoga bisa membantu kalian mengenal hal-hal baru ya. Baik, gue mau lanjut. Innalillahi, innalillahi. Oke. Semangat untuk next kelasnya. Gue akan segera keluar. Mudah-mudahan kalian bisa lebih mudah memahami ya kelompok sosial atau kayak gimana. Kalau misalnya ada apa-apa, jangan lupa untuk apa namanya, boleh tanya gue ke grup kayak gitu. Sama-sama semuanya. Yang belum utul, semoga semangat utulnya yang udah ya
ya udah semoga keterima. Oke, gue stop itu dulu.